yang saya hormati, kenapa saya mengatakan seperti ini? Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, "Al-an innakum asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu kathirun mu'tuh qalilun sa'iluh al-amal fihi khairun minal 'ilm." Sabda yang mulia Nabi kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian sekarang," ini di zaman Nabi, merupakan orang-orang yang menangi suatu zaman yang banyak ahli fikih, ahli agama. Sedikit sekali orang yang pandai berbicara, khutbah, ahli ceramah, mubaligh, ahli mau'izah hasanah. Sedikit. Yang banyak orang ahli ilmu, orang ahli agama. Kathirun mu'tuh qalilun sa'il. Orang yang suka memberi banyak dan orang yang minta-minta dikit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, al-amal fihi khairun minal ilm. Tidak usah banyak-banyak cari ilmu. Anda sekalian lihat ulama bagaimana muamalah ibadahnya, cukup laksanakan selesai. Tidak usah banyak-banyak cari. Akan tetapi selanjutnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Wa sayati 'alan nasi zaman," dan akan datang suatu masa kepada manusia, kathirun fihi khutaba'uh qalilun fihi fuqaha'uh kathirun fihi sa'iluh qalilun fihi mu'tuh wal 'ilm fihi khairun minal 'amal. Akan datang suatu masa sekarang di mana banyak orang yang ahli ceramah, banyak orang yang ahli mau'izah, banyak orang yang ahli tausiah, akan tetapi ahli agamanya sedikit. Orang yang ngerti fikih sedikit, orang yang ngerti tafsir sedikit, orang yang ngerti hadis sedikit. Kathirun sa'iluh, banyak orang yang minta, mentalnya minta. Apa yang harus didapatkan bukan apa yang harus diberi. Itu mindsetnya. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan pada zaman tersebut? Al-ilm fihi khairun minal 'ilm 'alaman. Maka ilmu didahulukan daripada amal. Kenapa? Karena al-amal bighairi 'ilmin mardud. Wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Sahih Sufyatul Zubair. Dan setiap ilmu yang tidak didasari, setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu syariah, ilmu sahih, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tidak diterima. Maka alhamdulillah panjenengan semuanya adalah calon-calon orang yang alim dan alimah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa maslahat untuk kita dan semua orang di sekitar kita, fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Karena parah, ilmu itu ibarat pisau bermata dua. Kalau salah di tangan orang yang salah, di tangan orang yang nafsunya besar, di tangan orang yang sentimental, di tangan orang yang egonya besar, maka ibarat sebuah pisau disalahgunakan untuk membegal, untuk membunuh, untuk dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika pisau tersebut di tangan orang yang tepat, orang yang paham bukan sekedar ilmu syariah, tapi ilmu hal, ilmu bagaimana tazkiyatun nafs, tarbiyatun nafs, bagaimana mendidik jiwa nafsu kita, maka ilmu tersebut akan menjadi suatu ladang amal yang luar biasa. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ada 10 menit kisah sedikit ilmu yang contoh, ilmu yang barokah. Ini ada anggap santriwati dan istiqomah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah,
Sepeninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sepeninggal yang mulia baginda Rasulullah SAW, beliau menjadi khalifah. Di malam hari beliau menyempatkan diri di tengah-tengah. Beliau sibuk ibadah kepada Allah. Beliau sempatkan untuk melihat, mengecek kondisi rakyatnya di Madinah. Maka beliau pun mengecek satu persatu, apakah ada orang yang masih merintih kelaparan, apakah ada orang yang di luar rumah masih mencari makan. Maka beliau pun keluar. Sampai lewat suatu rumah, beliau mendengar suatu percakapan yang sangat menarik antara santriwati dan ibunya. Ini ibu profesinya adalah menjual susu di pasar. Ketika anaknya yang perempuan ini, si santriwati ini, melihat ibunya mencampur susu yang akan dijual tadi itu dengan air, maka itu indah. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Ini anak mengatakan dengan adab, dengan budi pekertinya kepada ibu, "Wahai ibu yang saya cintai, apakah engkau tidak tahu bahwa susu tidak boleh dijual dengan air kecuali kalau Anda menjelaskan kepada si pembeli ini kadar airnya sekian persen, susunya sekian persen. Kalau tidak, ini sama saja dengan wish." Nabi melarang kita. Dan yang mulia Sayyidina Umar bin Khattab, kalau tahu Anda mencampur susu dengan air, beliau tidak segan-segan makan jawab. Sayyidina Umar bin Khattab di luar rumah beliau ini, apa jawaban ibunya? Kamu ini masih kecil, tahu apa dari uang? Kamu diam di rumah, rajin belajar, nanti ibu yang cari uang buat kamu. Sayyidina Umar tidak bakal lihat, tidak bakal tahu. Maka si santriwati ini menjawab ceramah dari pendidikan kepada orang tua. Wahai ibu, seandainya Sayyidina Umar tidak tahu Allah Maha, maka saya ceritakan Sayyidina Umar bin Khattab langsung berburu rumah dari entah dari mana. Buru-buru pulang, kemudian mengumpulkan anak-anaknya semuanya, khususnya yang laki-laki. Wahai anak-anakku yang laki-laki semuanya kumpul, Abdullah bin Umar, Salim, semuanya kumpul. Banyak. Kemudian beliau bertanya kepada semua, wahai anak-anakku, di antara kalian siapa yang belum nikah? Adakah kalian yang mau menikah? Nanti saya jemput. Saya sudah calon yang luar biasa. Kalau kalian tidak mau menikah, saya tidak mau menikah. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar ini, dia itu mendapatkan sesuatu yang kurang baik, khusus Sayyidina Umar kata Islam. Dia dalam doa, saya wahai ayah mau menikah. Kalau begitu besok kamu akan saya cari. Siapa Abdullah ini? Santriwati ini. Dari rahim perempuan ini maka lahirlah seorang khalifah yang adil luar biasa dan Bani Umayyah yang terkenal dengan Al-Khalifatul Khamis, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau 2 tahun. Beliau 2 tahun dalam kepemimpinan khilafahnya sampai Nabi antara serigala sama kambing itu tidak ada kalahnya. Serigala di kambing, tatkala pengembala kambing itu pasti nggak ada ceritanya serigala makan kambing. Kenapa? Ketika seorang pengembala melihat hal yang luar biasa ini, dia setengah takjub mengatakan, alangkah indahnya panorama pemandangan hari ini.
الذئب والغنم يمشيان ويسرحان في مسرح واحد. Serigala dan kambing sama-sama berjalan beriringan di tempat pengembangan, sama-sama makan rumput. Itu enggak mestinya kambing dimakan. Kok bisa? Kaifa sekolah al-ghanam wal dhib? Maka serigala ini dengan kuasanya Allah berbicara kepada si pengembala tadi, idza salaha ar-ra'i wal ra'iyah istalaha ad-dhib wal ghanam istalaha ad-dhi'ab wal syih. Kalau antara pemimpin dan rakyatnya sama-sama takwa Allah, sama-sama orang-orang yang baik di mata Allah, maka tidak mustahil yang namanya serigala dan domba saling tidak ada. Satu-satunya khalifah dari Bani Umayyah yang jujur terus mulai dari sini. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat dan juga barokah. Hadirin hadirat Allah Nabi berfirman, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr." Innal insana lafi khusr. Mufrad kalau bisa dimasukkan al istighraq al-jinsiyah dan istighraq ini yufidu faedah syukur. Insan ini mufrad bukan jamak, tapi kemasukan al-jinsiyah dan istighraq ini artinya semua manusia. Innal insana ay inna jami'an manusia. Lafi khusr. Ustadznya rugi, pedagang rugi, santrinya rugi, orang tua rugi. Semuanya rugi, kecuali yang baik. Untuk semuanya, orang rugi, orang miskinnya rugi, orang kaya rugi, orang cantiknya rugi, yang tidak tampan, yang tidak cantik, semuanya rugi. Karena rugi semuanya. Siapa yang tidak rugi? Tinggal lagi manusia. Kecuali orang-orang yang beri dan beramal Allah. Semuanya dalam dunia kecuali orang yang beri. Apalagi biasanya bagaimana hukumnya orang yang mulai dari kecil baik sampai dia mati tidak pernah maksiat, tapi dia masuk masuk surga. Innal insana lafi khusr. Ayat yang lain, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau tidak beriman, kalau bukan orang mukmin dengan muslim, pasti dan orang yang beriman juga masih akan rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Dari saya sampaikan kepada yang beriman dan usaha adalah tahun hayun jazakum illa rabbihim dan bukan cuma orang yang beriman, tapi orang
orang yang beramal soleh dengan ilmu yang kita mengikuti sistem Allah yang maha. Jangan sampai mindset pola pikirnya salah. Orang yang sukses, orang yang banyak hartanya, orang yang banyak rumahnya, orang yang banyak apa ya? Orang yang banyak istri. Orang yang sukses itu gimana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang sukses? Definisi sukses apa? Bahasa Arabnya sukses apa? Halo, bahasa Arabnya sukses apa? Najah, selain najah, fauz, al-fauz wal najah wal falah. Ini sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Barang siapa yang taat kepada Allah yang menciptakan kesuksesan, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, orang yang paling sukses dunia akhirat, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sukses itu? Dimulai dari diri kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang tua kalian sudah menaruh tabungan akhirat. Ketika nanti yang katanya Rasulullah SAW